Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, di sini saya selaku calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Di sini saya mau memberikan suatu bentuk beberapa pertanyaan terkait tugas yang akan saya sampaikan. Nah, di sini mohon bantuannya karena ini merupakan tugas yang nanti akan saya lakukan juga di LS. Terima kasih Bapak. Yang pertama, selama ini jika Bapak ada suatu masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah, kira-kira itu merupakan suatu dilema etika atau bujukan moral? Karena kita tahu karena dilema etika itu kan satu posisinya benar, satunya juga benar. Tapi kadang-kala yang untuk bujukan moral itu sendiri, satunya benar, satunya salah. Pripun Bapak kalau mengidentifikasi kasus tersebut? Ini memang seperti ini, kalau kasus yang seperti ini begini, memang seorang kepala sekolah atau seorang leader memang harus betul-betul memahami persoalan, memahami masalah yang dihadapi, dan harus pintar-pintar membicaki dalam membuat pernyataan atau solusi. Jadi di sini kalau dikatakan misalnya menjadi beban moral tahan betul, karena itu kan memang berbeda. Jadi harus pintar-pintar membicaki yang satu, supaya kalau misalnya tidak mendapat hajatan dari kepala sekolah, mendapatkan kebijakan dari kepala sekolah untuk diberikan penjelasan supaya bisa menerima itu bagaimana cara seorang leader. Jadi memang bisa juga menjadi moral, ya, tetapi karena memang harus disampaikan, harus pintar-pintar kok ini seorang leader itu. Bagaimana tekniknya ya, seorang leader pasti satu dengan yang lain tidak sama. Yang jelas tetap misalnya terjadi seperti itu, kita harus pandai-pandai membicarakan dan pandai-pandai merangkul supaya semua pihak bisa menerima. Yang berikutnya, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang satu-satunya benar, terus yang satunya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kan kita juga kadang berpikirnya harus menyesuaikan kondisi, nggih Pak. Pripun Bapak seperti itu? Kalau menghadapi seperti ini, saya ulangi lagi, seorang seperti saya begini, membijaknya adalah memberi pengertian kepada misalnya yang kita mencari kepada ya apa yang kita mengajari dan yang benar juga tidak merasa punya pandangan yang jelas, mari sama-sama saling bisa menerima, dan yang belum benar itu supaya bagaimana cara menyikapi apa yang dia yang misalnya bagaimana caranya kita duduk bersama bareng-bareng sambil berguru supaya tidak tegang. Ini adalah salah satu teknik. Bisa diberikan nanti. Yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau misalnya menghadapi seperti itu, kita kan saling mungkin ketika harusnya bisa diajak ya, memberikan masukan-masukan. Kita kalau etikanya harus begini, begitu. Kita dalam mengambil sikap jamin yang sesuatu itu harus
hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, di mana dilema etika kan satunya posisi benar dan satunya juga posisi benar, Bapak. Kita mengajarkan musyawarah bersama, dan musyawarah bersama itu kita membahas apa yang perlu saya sampaikan supaya kita setiap apa yang bisa sampaikan bisa bukan salah tapi masih benar ini supaya dapat bersama mengambil solusi bersama melalui usulan dan nanti pengambilan keputusan tetap di kepala tetapi masih untuk bisa mempertimbangkan apa yang tadi disampaikan harus begini. Melihat dari kondisinya itu harus disesuaikan ya Pak ya. Bapak mensyaratkan seseorang yang harus menjalankan tidak sebenarnya. Ya kita harus menempatkan di peran. Ini sama ini kok pengacara ketika istilahnya itu pariten. Jadi di situ kita menyampaikan kebijakan kita yang sudah sudah bisa ditemukan tadi kita berusaha hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Tantangannya setiap manusia itu punya karakter sendiri. Ada yang langsung bisa berubah, tapi yang lain kalau misalnya tidak langsung bisa berubah dan menuju kebaikan, ya harus kita sadari pelan-pelan, tapi pasti insya Allah kita percayakan kepada Tuhan supaya nanti gimana caranya? Cukup tetap merangkul keputusan kita untuk mengingatkan. Terus yang apakah Bapak memiliki suatu jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut? Apakah langsung menyelesaikan di tempat pada waktu ada masalah atau nanti menunggu jadwal tertentu yang sudah dilaksanakan? Oh nanti saja seperti itu. Sudah tidak melakukan mengajukan masalah itu akan menambah masalah di depan lagi. Itu adalah salah satu tips saya. Nah, seperti itu. Kalau kita menunda satu masalah itu ada lagi datang lagi nanti sehingga semakin banyak. Jadi selama ini insya Allah alhamdulillah masalah yang tidak pernah sampai membuat ketegangan. Jadi yang penting kita bisa menyampaikan secara mulai yang positif, artinya menyampaikan dengan sikap yang bagus, kemudian sopan, pokoknya tidak mengandung unsur yang kira-kira menekankan. Bentuk prosedur apa yang nanti Bapak akan jalankan kepada yang bersangkutan terutamanya di sini? Ya pertama-tama biasanya 1 kali 2 kali tidak bisa diberikan hal seperti ini. Ya nanti kita memberikan beberapa dengan harapan dengan misalnya tidak dijalankan lagi kita beri ya hukuman yang sifatnya tetap tidak hukum yang misalnya melebihi kebaikannya ya Pak ya, seperti itu. Oke, Mas Sewo Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dalam ini dilema etika tersebut, Pak?
Kalau harus seperti ini, Bu, ini begini, saya kadang-kadang mengambil keputusan tidak serta-merta langsung sendirian. Jadi melalui pertimbangan itu ada masukan-masukan. Atau saya sendiri juga menyampaikan kalau ada sesuatu berbicara dengan tenaga yang lain di luar yang bersangkutan. Nah, kenapa kita harus tahu mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Kita harus tahu latar belakangnya. Setelah sudah tahu latar belakangnya, insya Allah kita akan bisa mengambil solusi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan di dalam D5 etika tersebut, Pak? Alhamdulillah, pelajaran yang saya ambil adalah bahwa memang karena karakteristik seseorang tidak sama, macam-macam. Dari sinilah saya banyak mengambil hikmah dari kebanyakan lain-lain masalah tadi. Saya semakin bervariasi dalam menangani suatu masalah untuk memecahkan masalah itu. Jadi kita mengambil keputusan itu tidak serta dari kita sendiri ya Pak. Iya, Kita membutuhkan suatu masukan dari orang lain yang sekiranya bisa membangun pemikiran. Penting sifatnya jangan, misalnya kalau dari orang lain jangan kita ambil yang dari isunya dari orang lain itu adalah mendorong untuk negatif ya jangan. Jadi kita ambil positifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, di sini saya Kak Elisma Rija, mohon izin kepada Ibunda selaku Kepala Sekolah R.A. Azhara. Di sini saya mohon izin meminta waktunya Bu. Iya. Berkaitan saya mendapatkan tugas di calon guru penggerak ini, yakni mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, kiranya Ibu Indah ada waktu? Iya, bisa ada waktu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu. Ya. Sama. Ibu, ini kalau untuk mempersingkat waktunya, saya akan mulai beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Indah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Dimana kalau kita ketahui bersama, dilema etika itu kan terkait dengan kondisi yang sama-sama benar Ibu ya, dengan rujukan moral itu sendiri. Pripun Bu? Kita harus melihat ke latar belakang dari masalah tersebut. Dan kita harus memanggil anak yang mempunyai masalah itu. Atau kalau di sekolah kami kan ada wali muridnya. Kita juga harus memanggil wali murid tersebut. Jadi wali murid langsung diterjunkan Iya. langsung ke Iya. masalah itu. Soalnya kan kalau di sekolah kami kan muridnya kan masih kecil-kecil. Kalau kita bicara sama muridnya kan tidak mungkin. Tidak nyambung kan? Iya. Iya. Padahal anak itu yang melakukan kesalahan. Mesti anaknya kalau ditanya kan tidak mungkin langsung jawab kan. Iya. Pastinya kita harus panggil wali muridnya dulu. Kita bicarakan apa yang menjadi masalahnya. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Indah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana jika ada dua kepentingan yang sama-sama itu benar atau juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kan tadi kita juga bingung mengenai membuat keputusan ya Bu. Bagaimana menurut Ibu? Kita pikirkan dulu, setelah itu kita tanyakan sama rekan-rekan kita. Kalau di sekolah kami kan kami ada beberapa guru. Kita tanyakan dulu mana yang sekiranya bisa diselesaikan lebih dulu. Iya. Soalnya kan kalau kita tidak saling tanya dengan rekan kerja kita kan
kalau langsung mengambil keputusan kan tidak enak juga sama rekan kerja kita. Karena ini dalam organisasi Iya. Bu, ya. Jadi kita melakukan juga koordinasi dengan teman Iya. sejawat juga. Oh, gitu. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Kita lihat dulu masalahnya itu seperti apa. Kita tanyakan sama temannya mungkin, ke wali murid mungkin, yang mana yang memang apa namanya yang mengumpulkan fakta-fakta apa benar Itu benar kesalahan, apa iya, enggak? kesalahannya itu fatal apa enggak. Oh, jadi dilihat dulu, ditinjau dulu, Iya. gitu seperti itu. Baru diputuskan Iya. mana yang terbaik. Iya. Gitu. Untuk yang berikutnya Bu, pertanyaan berikutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita harus lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Dibandingkan seumpamanya kalau kita di sekolah ada yang buat masalah keponakan kita mungkin, jadi kita tidak boleh membela ke keponakan kita. sendiri. Iya, kita lihat dulu yang mana yang salah, mungkin yang benar yang mana, yang salah yang mana, mungkin seperti itu. Jadi tidak, oke mulai saudaraku sendiri Iya, nggak boleh gitu kita ya Bu. tidak boleh begitu. Kadang kan rasa, aduh ini kan ponakanku, nggak boleh kayak Iya. gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang ada teman atau orang lain yang tidak merasa puas dengan keputusan kita. Jadi kita harus mungkin melihat-lihat dulu, kalau kita mau buat keputusan, kita lihat dulu apakah teman kita setuju dengan keputusan kita. Kita cari solusi bersama-sama mungkin dengan Duduk teman bareng kita. alternatif yang terbaik yang Iya, seperti itu ya Bu ya. Kita cari yang paling benar yang mana. Mungkin seperti itu. Jadi Ibu ini dalam mengambil keputusan juga melibatkan rekan-rekannya ke Iya, sekolah. soalnya kan kalau di sekolah kan, kalau di PAUD mungkin kan yang mengajarkan kan ada banyak kan, maksudnya guru-gurunya itu kan pasti tahu kriteria anaknya seperti apa. Kalau kita cuma mengambil keputusan apa kata kita kan takutnya kurang paham Iya. sama kriteria anaknya seperti apa. Jadi ada saling masukan antara satu dengan Iya. yang lain. Gitu. Gitu. Yang berikutnya, apakah panjenengan memiliki suatu jadwal tertentu nih Bu? Kalau menyelesaikan suatu masalah, apakah panjenengan langsung, oh ini ada masalah harus diselesaikan sekarang di tempat itu juga pada saat itu juga, atau mungkin oh nanti dulu sudah kita kerjakan dulu, nanti kita panggil beberapa hari berikutnya, apa seperti itu Bu? Kalau ada kasus yang berkembang dan biar tidak berlarut-larut, harus segera diselesaikan. Kalau ada masalah langsung ditangani ya Bu? Iya, soalnya kalau di PAUD kan bersangkutannya sama wali murid. Kalau di SD mungkin kan cuma anaknya saja. Iya. Anaknya kan nggak mungkin bilang ke orang tua kan. Kalau di PAUD kan pasti kan yang bermasalah, pas anaknya bermasalah wali muridnya Ikut kan juga pasti, ya, pastinya sekali. iya. Kadang kan kalau ada yang bertengkar apa itu kan ibunya kan ikut emosi. Oh iya. Pastinya kita Terbawa. harus pasti terbawa emosi. Pastinya kita harus panggil lebih dulu wali muridnya, kita tanyakan yang bermasalah itu masalahnya apa kita bisa langsung kita selesaikan hari itu. Kalau memang bisa langsung diselesaikan saja, biar masalahnya tidak sampai segala tuntas gitu. Iya. Ya nggak larut lagi. iya. Soalnya kan kalau ibu-ibu sudah emosi bahaya. Bisa Kalau bahaya. iya. Ya, jadi kalau sudah selesai hari itu besoknya kembali lagi sudah tidak ada masalah Iya. lagi. Oh gitu. Oke Bu, akan saya lanjutkan lagi ya Bu. Pertanyaan yang ketujuh yakni, adakah pihak tertentu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kita tidak boleh semena-mena suka atau tidak suka dengan kasus yang kita hadapi. Kita harus berpikir positif. Dan dalam mengambil keputusan, maksudnya kita juga jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Oh, jadi
benar-benar Ya. kayak gitu ya Bu ya. Mm, Terus untuk yang terakhir ya Bu, mungkin dari seluruh pertanyaan sudah saya aturkan ini, pembelajaran apa yang panjenengan bisa petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan di Lima Etika? kita tidak boleh terbawa emosi waktu mengambil keputusan. Terus dalam mengambil sebuah keputusan kita juga harus banyak bertanya dengan rekan kerja kita. Kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita harus juga mendengarkan apa kata rekan kerja kita. Oh gitu. Iya ya. Apa mungkin yang sudah dilakukan itu jadi tidak serta-merta dari diri kita sendiri Iya. ya Bu ya. Semuanya yang ada di lingkungan kita Ikut juga andil. ikut andil. Terima kasih banyak ya Bu Indah atas waktu yang sudah diberikan ini. Banyak sekali informasi yang sudah saya dapatkan. Mungkin sekiranya nanti lain waktu saya mungkin bisa sharing lagi dengan Ibu. Iya. Mohon waktunya. Dan saya sampaikan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Amin, amin. Nah, terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.